Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Fatudin Rais dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 22 Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Masuknya Islam ke berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Nusantara, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera, selain pantai Sumatera bagian utara, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh Lok Semawe atau Aceh Utara. Rajanya bernama Marah Silu, bergelar Sultan Al-Malik As-Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Perkembangan Islam di Jawa. Tampilan aksesibilitas kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kerajaannya, bukti-bukti proses perkembangan Islam ditemukan oleh lebih banyak lagi. Misalnya saja penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik, juga berita Mahuan atau 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang yang bertempat tinggal di Gresik. Hal itu membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam, mulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit. Adanya proses penyebaran Islam di kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Tampilan aksesibilitas pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Sanga atau 9 wali. Wali Sanga terdiri dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, merupakan wali tertua di antara wali Sanga yang mensiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan pesantren, tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan kepada segenap penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Ar-Rahmat lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi serta dimakamkan di Desa Ampel. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Tuban bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Nyi Ageng Maloka, dan putri yang menjadi istri Sunan Kalijaga. Sunan Bonang. Sunan Bonang yang nama aslinya adalah Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1515 Masehi. Semasa hidup beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri.
Kemudian bersama Raden Paku merantau ke Pasai untuk mendalami Islam. Jasa beliau sangat besar dalam penyiaran Islam. Sunan Giri adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya, Maulana Ishak, berasal dari Pasai dan ibunya, Dewi Sekardado, putri Raja Belambangan Minak Sembayu. Sunan Giri belajar di Islam di pesantren Ampel, Denta, dan di Pasai. Sekembalinya di Gresik, Sunan Giri atau Raden Paku mendirikan pesantren di Giri, kira-kira 3 km dari Gresik. Selain itu, beliau mengutus para mubalik untuk berdakwah ke daerah Madura, Bawean, Kangean, bahkan ke Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Sunan Derajat, nama aslinya adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Beliau berjasa dalam mensiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Santri-santrinya berasal dari berbagai daerah dan bahkan ada yang dari Ternate dan Hitu Ambon. Sunan Gunung Jati, lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon, serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Hindu Pakuan. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati, sekitar 7 km sebelah utara Cirebon. Sunan Kudus, nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi atau 960 Hijriah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara, untuk melancarkan mekanisme dakwah Islam. Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal dengan Masjid Menara Kudus yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam Nusantara. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Di antara karya sastranya yang terkenal adalah Gending, Mas Kubambang, dan Mijil. Sunan Kalijaga, nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid, adalah seorang wali sanga yang terkenal dengan jiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat, gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Beliau wafat pada akhir abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur laut Kota Demak. Dan terakhir yaitu Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria yaitu Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Beliau seorang mubalik yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Di dalam dakwahnya beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Pires, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopeng. Nama Gorontalo sebenarnya adalah nama 2 kerajaan yang berdampingan dan selalu bersatu, seolah-olah merupakan kerajaan kembar. Oleh karena itu, letaknya berada di kota Makassar. Gorontalo disebut juga Kerajaan Makassar, yang istananya terletak di Sumba Opu. Tampilan aksesibilitas pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi di bawah pimpinan Raja Toma Parisi Kolama, Kerajaan Gorontalo berhasil menaklukkan daerah Salayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu. Pada masa itu di Gorontalo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian atas jasa Dato' Ribandang dan Dato' Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan
mendapat kemajuan yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama Kareng Tonggala masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Beliau menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate, bahkan secara pribadi beliau bersahabat dengan Sultan Babullah dari Ternate. Tampilan aksesibilitas setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya, yaitu daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Demikian juga Bone berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Sejak saat itu Goa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Para pedagang dari barat yang hendak ke Maluku singgah di Goa untuk mengisi perbekalan. Bahkan kemudian rempah-rempah dari Maluku dapat diperoleh di sana, terkadang dengan harga yang lebih murah daripada di Maluku. Goa menjadi tempat pelabuhan dagang yang luar biasa ramai dan disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan mancanegara. Hal ini tentu saja mendatangkan keuntungan yang sangat besar, ditambah lagi banyak persembahan dan upeti dari daerah-daerah ditaklukkannya. Kerajaan Goa pun menjadi kerajaan yang kaya raya dan disegani pada masanya. Perkembangan Islam di Kalimantan. Tampilan aksesibilitas menurut versi sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut raja pertamanya, Sultan Abdurrahman, pada abad ke-13. Penunjuk penyebaran Islam di Kalimantan ini lebih dahulu dibandingkan catatan sejarah masuknya Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelum Islam masuk di Kalimantan Selatan, terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kabupaten dan Kahuripan yang terletak di hulu sungai Nagara dan Amuntai Kimi. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Tunjung Bui. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Perkembangan Islam di Maluku Utara dan sekitarnya. Pada abad ke-15, sekitar tahun 1400 sampai 1500 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa, mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Marum, kemudian digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya dalam menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku dan Irian, bahkan sampai ke Filipina. Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin, Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang, dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebe. Demikianlah materi tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia atau di Nusantara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.